pikiran mengganggu mulai muncul. Mobil klasik ini seharga $3.000. Jadi Corvette-nya pasti terjual hari ini setelah seminggu dijual. Syukurlah saya tidak jadi menghabiskan $100 untuk lampu depan baru. Hey, selamat datang di Flying Wheels bagian kedua. Kami akan memberi pembaruan tentang mobil ini. Saya juga beli Honda Element seharga $700. Kami akan menghidupkannya kembali dan menjualnya di video ini. Dan saya akan membahas angkanya untuk melihat apakah kami untung. Ya, berapa banyak uang yang kami dapatkan akan saya ceritakan di video ini juga. Sedikit bocoran video berikutnya. Kami menjual Corvette. Akan saya beritahu harga jual, keuntungannya, dan mengajak Anda ke pelelangan. Beli, perbaiki, bersihkan, jual. Kita bahas keuntungan dan pergi ke pelelangan. Banyak hal di video ini. Saya Flying Wheels, mari mulai. Bagaimana mungkin $600 bisa membuat saya sebahagia ini? 2 bulan lalu, saya berjalan di pelelangan donasi. Kalau belum lihat, saya akan tunjukkan cuplikan saat membeli Honda Element 2004 seharga $600. Sekarang saya mungkin akan mengaburkan bagian ini di video atau tidak menunjukkan semuanya. Karena mobil ini tidak terlihat seperti ini saat kami membelinya. Bahkan hampir tidak bisa naik ke trailer saya. Di video hari ini kita akan menghidupkan kembali mobil seharga $600 ini dan kita akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan lebih dari 100% dengan risiko kecil. Luar biasa. Mari kembali ke hari saat saya membeli mobil ini. Mari mulai lagi dengan Honda Element 2008 dan lihat perbaikan lampu depannya. Kita akan menghidupkan kembali plastiknya, kita akan memoles mobilnya, kita benar-benar akan memoles sesuatu yang jelek. Honda 4 silinder manual adalah salah satu mobil terbaik yang bisa kamu beli di sini. Benar-benar istimewa. Saya ingin mengambil kaca jendela dari mobil Dornon. Mobil ini butuh tutup pengisi bensin. Saya akan kabari perkembangan mobil ini. Mobil ini sudah parkir di sini sebulan. Saya punya proyek lain dan Altima ini selesai. Saya baru ambil mobil ini dari lelang. Video Kamis malam kita berikutnya kemungkinan tentang Viper yang baru saja kita beli, meski kondisinya kurang sempurna. Saya akan bawa mobil ini ke bengkel bodi minggu ini, bukan di video hari ini, tapi ini akan jadi video mendatang. Dan mobil ini saya juga belum tahu. Saya akan melepas kap mesin ini dengan pin khusus, lalu memasang kap mesin lain. Beberapa orang ingin melihat kepala silinder ini karena mengira itu aftermarket. Saya rasa kepala silindernya masih asli. Tapi intake-nya aftermarket, itu merek apa? Supaya saya bisa cari tahu. Karena bagian pertama fokus pada kendaraan ini, saya ingin memberi pembaruan dan menunjukkan posisi terakhir kita. Saya sudah punya semua onderdilnya, saya cuma belum pasang. Dan saya juga nggak tahu kenapa, saya cuma punya proyek lain yang akhirnya lebih diutamakan. Tapi hampir semua orang setuju kalau anak saya yang dapat mobil ini. Craig, kamu sudah punya satu, kasih saja ke anakmu. Saya dan dia akan membangun mobil ini bersama. Cat ulang, ganti velg dan ban, agar mobil ini jadi layak dan jadi milik kita berdua. Bukan kendaraan utama, tapi saya pikir justru akan jadi kendaraan utama. Atau saya akan membawanya ke lelang besok. Yang sebenarnya hari ini, di video yang sedang kamu tonton, saya akan membawanya ke lelang, kasih dia beberapa ribu dolar, dan biarkan dia memilih mobil pertamanya bersama saya dan ibunya. Itu ide keren, tapi saya hanya ingin memberi kabar terbaru soal mobil ini. Soal Honda Element di video terakhir, kami beli banyak onderdil dari tempat rongsokan untuk mobil ini dan Element. Kita akan kembali ke bengkel, pasang semua onderdil, dan membuat mobil ini semulus mungkin. Setelah beberapa minggu, kita mulai kerjakan Honda Element ini. Saya punya radiator dan cairan pendingin baru karena mesin sempat overheat hingga radiator pecah. Retaknya bisa kalian lihat di sana. Itu salah saya. Saya membiarkan mobil ini menyala terlalu lama. Jelas, ada yang menyebabkan overheat. Jadi kita harus... seharusnya saya juga beli termostat. Nanti saya akan beli termostat juga. Dan saya punya nacho. Bersihkan semua kaca pecah. Ini kaca lama. Dan kita punya kaca jendela baru yang kita dapatkan dari tempat barang bekas baru-baru ini. Jadi inilah kaca jendela baru kita. Dan kita juga punya sealer atau perekat. Kita akan pasang kaca jendelanya sendiri juga. Sebelum pergi ke lelang, kaca seperempat jendela Honda Element saya sudah dilepas. Itu Honda Element saya. Kita akan beli seharga $80, lalu ke lelang dan bengkel baru saya. Saya suka velg Mustang itu. Pasti keren di Gran Turismo Shelby Mustang saya. Mereka mungkin minta harga tinggi, $60 sudah dilepas. Sekarang kita punya kaca jendela untuk Honda Element dan akan langsung telelang. Hari ini berjalan baik.
Jadi selamat datang di lelang. Kami punya SL500 1995 dengan 86.000 mil. Tapi saya tidak mau ini. Di luar rencana, bikin pusing, dan jadi mimpi buruk. Ini adalah SL320 yang sebenarnya. Saya suka mesinnya. Saya akan tetap melihatnya sekarang. Bagian-bagian ini biasanya rusak di sini, mereka rapuh, biasanya ini patah, ini. Ada banyak hal yang memang tidak pernah berfungsi. Air conditioner dingin, tanpa lampu indikator, 86.000 mil. Saya tahu bisa lebih baik, tapi tetap duduk di sana. Ford Expedition 2020, baunya seperti hairspray dan rokok. Jauhi mobil musim pajak ini. Padahal, saya suka mainan. Saya tunjukkan Mercedes SL 320 Altima 2018 dengan 76.000 mil cocok untuk disukai. Inilah yang sebaiknya kita jual, meski tidak menarik, tapi menguntungkan. Saya baru pasang velg-velg Mustang di Gran Turismo 13 saya. Hari ini mobil di sini banyak sekali. Biasanya tidak seramai ini. Saya tidak suka stiker pada Audi e-tron itu. Jauh lebih banyak mobil daripada biasanya. Mercedes itu akan lewat sebentar lagi. Saya tidak akan membelinya, tapi saya penasaran. Mungkin saya akan beli kalau harganya $1.200. Saya penasaran ingin tahu berapa harganya nanti. Bagi seseorang yang suka Mercedes, itu mungkin penawaran yang bagus. Sayangnya, tidak banyak di sini yang benar-benar menarik minat saya. Mari kita pergi ke bengkel saya dan lihat beberapa proyek yang sedang kami kerjakan. Jadi, akhirnya elemen mulai dikerjakan. Kami baru saja mengganti radiator baru, kami juga mengganti termostat baru, cairan pendingin, membersihkan dan melakukan tes tekanan. Sekarang kami menyalakan mesinnya untuk melihat apakah akan overheat. Suhunya tetap stabil. Tadi malam dan kemarin, kami sudah bersihkan lem dan pecahan kaca dari jendela ini. Saya pakai epoksi baru dan pasang ulang kaca ini. Saya rekatkan dengan lakban vertikal dan horizontal agar tetap tertekan. Saya tidak mau jendela turun. Lakban digunakan agar jendela tetap di tempat dan tidak turun, karena seharusnya jendela sudah kering dan tidak bergerak. Sekarang saya akan mengambil Hyundai Accent saya. Dengan jarak tempuh 156.000 mil, meskipun 15.635, mereka 156. Ini tahun 2017. Saya membayar $1.400 untuk mobil ini. Mobil? Aduh, saya dapat mobil jelek, mobil rongsokan. Mobil ini bisa jalan dan dikendarai, tapi tidak bisa lebih dari 25 mil per jam. Saya benar-benar dapat mobil rongsokan. Itu benar-benar mengecewakan. Saya sudah injek pedal gas sampai mentok. Aduh, Hyundai. Kunci Hyundai. Seharusnya saya tahu risikonya. Beli mobil murah memang judi. Sekarang saya terjebak di pinggir jalan. Mobilnya perpindahan giginya mulus. Tapi seperti ada yang menghalangi. Saya baik-baik saja, tapi mobil ini benar-benar kesulitan sekarang. Ayo, itu di seberang jalan, saya hanya perlu melewati persimpangan saat jam sibuk. Bisa sampai? Hampir saja. Saya hanya tidak mau ditabrak dari samping. Kabar baiknya, saya berhasil masuk berkat mobil pemadam kebakaran yang memblokir lampu lalu lintas. Kita sudah di Hyundai. Apa semua barang ini? Saya sudah mengganti catalytic converter dan pipa tengah di manifold. Jadi kedua catalytic converter kini benar-benar baru. Saya juga memesan 2 ban di Amazon yang harganya $50 masing-masing. Jadi $100 untuk ban, dan kita akan bawa ini ke bengkel ban untuk dipasang 2 ban baru, serta sporing 4 roda. Selain itu, mobil ini sekarang berjalan dengan sangat baik. Masalahnya memang catalytic converter yang mampet. Persis seperti itu rasanya. Tapi yang aneh, tidak ada lampu cek engine yang menyala. Artinya, seseorang pasti sudah menghapus lampu cek engine sebelum mobil ini dijual. Saya membelinya, saya harus mencari tahu dan mendiagnosis, dan saya berhasil mendiagnosisnya dengan benar. Sekarang mobil berjalan baik di 45 mil per jam setelah ganti 2 catalytic converter dan 2 ban baru. Lalu kita akan membersihkan apapun kotoran ini dan mencoba menghilangkan bau ganja dari sini. Setelah itu, mobil ini akan siap dijual. Nah, itu dia. 2 ban baru ukuran 35,5 cm. Apakah saya sudah memilih ukuran yang benar? 175/70R14. Dan catalytic converter baru sudah dipasang. Sekarang kita bisa mulai mengerjakan dan membersihkan mobil ini. Lihat ban lamanya. Gila, juga orang-orang mengemudi seperti ini saat hujan atau salju. Makanya kecelakaan bisa terjadi. Jadi escalatnya sudah selesai. Mobil ini kita beli dari dealer Cadillac, satu pemilik, tanpa kecelakaan. Sudah koreksi cat, goresan, dan lecet hilang. Sekarang tampilannya sangat bagus.
Perahu ini baru satu lapis, jadi lapisan pertama epoksi laut sudah kita lakukan. Nanti kita akan tambahkan lapisan kedua. Lalu kita akan kasih warna biru muda di sini. Mungkin di video ini juga. Tapi yang lebih penting, hari ini elemen itu akan dibersihkan. Jadi kita sudah punya kipas baru, radiator baru, motor kipas radiator baru, dan juga jendela baru sudah terpasang. Jadi kita akan bawa ini ke tempat cuci mobil dan lihat apakah kita bisa membersihkannya. Oke, kamu tahu betapa aku suka cuci mobil. Jadi ayo kita masuk ke tempat cuci mobil dan bikin mobil ini bersih dan kinclong. Kita punya kanvas kosong yang akan dibersihkan. Ini kondisinya sebelumnya. Banyak noda dan pecahan kaca. Kalau bukan soal uang, aku nggak peduli. Ini salad kotor, jadi aku nggak akan tunjukkan seluruh proses detailingnya. Karena kalian pasti sudah sering lihat. Tapi kita akan bersihin semua ini. Di sini semua bagian pintu, kantong pintu, pintu-pintu, dashboard, tuas persneling, setir. Kita akan bersihin semuanya. Aku lupa betapa kerennya Honda Element ini. Jadi kalian bisa lihat ada penutup plastik di sini. Jadi kamu punya satu bagian panjang yang besar. Lihat saat aku angkat ini, betapa kotor di dalamnya dan aku akan vakum semuanya dengan mudah. Mobil ini mudah dibersihkan karena semua plastik. Banyak pasir dan sekrup membuatku penasaran apakah pemiliknya tukang kayu atau kontraktor? Aku angkat penutup ini dan ada banyak sarang laba-laba serta biji pohon ek. Aku lupa betapa kerennya elemen-elemen ini. Kursi belakang bisa dilipat rata jadi tempat tidur atau dilipat ke atas dan dikaitkan ke dinding samping sehingga ruang penyimpanan jadi lebih luas. Kursimu yang bisa dilipat rata, keren. Lihat betapa kotornya kursi bisa jadi. Di bawah cahaya, kamu bisa melihat debu dan kotoran berterbangan di sinar matahari. Itu benar-benar menjijikkan. Aku hanya mau tunjukkan pintunya dulu. Jadi semua ini di pintu, semua itu di dashboard, dan seperti apa lantainya sebelumnya, lalu seperti apa nanti setelah dibersihkan. Oh, terutama tempat gelas ini nih, lihat. Jadi menurutku, kamu benar-benar bisa lihat betapa kacau, terorganisir secara kacau hidupku sebenarnya. Jadi mobil elemen ini sedang di tempat cuci mobil, sementara Nacho membersihkannya. Jadi Nacho sedang membersihkan mobil itu habis-habisan. Hyundai Accent ada di pojok lain dari persimpangan ini. Ban sudah selesai dipasang, jadi saya akan berjalan ke sana untuk mengambil Hyundai Accent dan membawanya ke bengkel saya, yang jaraknya sekitar 1 mil ke arah sana. Saya akan menemui seseorang yang akan melihat Corvette dalam 20 menit. Jadi saya bisa menunjukkannya sementara Nacho membersihkan mobil itu. Saya bisa jemput Hyundai Accent, sebaiknya pergi atau tidak? Tidak, saya tidak usah pergi. Oke, jadi saya akan menunjukkan Corvette, lalu saya jemput Hyundai Accent. Saya membersihkan elemen dan membawa Accent kembali ke bengkel saya. Semuanya dilakukan sekaligus. Saya akan kembali ke Honda Element tempat Nacho, menjemputnya dan membawanya ke bengkel untuk menyelesaikan detailing rekondisi. Lihat ini, apa itu? Oh, itu mobil pemadam kebakaran. 2 ban baru dan penyetelan 4 roda, biayanya 1/5 dari harga mobil ini. Saya benci Florida karena semuanya terlalu mahal. Harganya kelewat tinggi dan suka memeras. Ban ini saya beli seharga $51 per buah. Total $102 di Amazon. Biaya pasang dan seimbang ban lebih mahal dari harga bannya. Jadi butuh $100 hanya untuk itu. Sebenarnya tidak. Itu $115 untuk penyelarasan roda. $115 untuk penyelarasan. Dulu saya bayar $59 di Town Fair Tire, New Hampshire. Sekarang harga penyelarasan 4 roda 2 kali lipat. Penyeimbangan ban lebih dari $51 per ban. Dulu saya bayar $12 di Town Fair Tire untuk pasang dan seimbangkan ban. Semuanya benar-benar menghancurkan saya dan keuntungan saya. Semua orang menekanmu di Florida. Seperti sewa lebih mahal, tagihan listrik lebih mahal. Saya harus menjual mobil ini dengan harga lebih tinggi hanya supaya saya bisa mendapat untung. Ban harganya $, biaya pasang, balancing, dan alignment saja lebih dari $200. $33 untuk biaya tambahan seperti perlengkapan bengkel. Jadi kain lap, sarung tangan, $33 hanya untuk sarung tangan, kain lap, dan pembuangan ban. Memang sulit untung. Hanya dapat $250. $230 dari mobil seharga $1.000. Dia bilang, "Gunung, saya tahu apa yang akan kalian katakan.
Sebenarnya saya seharusnya beli ban dari dia, pasti lebih murah, memang benar-benar lebih murah. Kalau saya beli ban dari dia dan dia yang pasang serta balancing, biaya pasang dan balancingnya pasti lebih murah. Tapi dia minta $102 per ban. Intinya, kamu tetap rugi apapun caranya. Gak ada solusi, tetap kena mahal. Saya sudah bilang sebelumnya, tapi nggak dilakukan. Tanyakan dulu harga sebelum dikerjakan. Hey, berapa biaya pasang dan balancing? $50 untuk satu ban. Saya akan tanya ke tempat lain, terima kasih. Saya tidak mau mendukung harga mencekik seperti itu. Saya juga sudah tanya soal akun sewa armada. Saya ingin satu bengkel yang saya percaya untuk semua urusan kendaraan. Cari bengkel terpercaya, andal, dan harganya wajar untuk urusan kendaraanmu. Saya juga tidak perlu ambil untung besar dari mereka. Bersikap adil ke saya juga akan adil dan terus berikan urusan kendaraan ke kamu. Saya bilang, jika kamu buat akun komersial, saya akan bawa lebih banyak pekerjaan. Tapi harganya harus beda karena ini memotong setiap sedikit keuntungan saya. Jadi saya akan kasih semua pekerjaan saya ke kamu. Kalau bisa, ubah harga untuk saya dan kasih saya akun fleet atau semacamnya. Tapi kalau nggak bisa, saya nggak bisa balik lagi seperti itu. Saya nggak bisa bayar mahal untuk perbaikan knalpot Mustang, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Saya juga nggak bisa bayar mahal hanya untuk pasang 2 ban di mobil $1.000 ini, katalitik inverternya. Bagian ini langsung jatuh keluar. Dan ini bagian dalamnya. Kamu bahkan nggak bisa lihat tembus. Jadi nggak ada cahaya yang bisa terlihat. Dan yang satunya lagi, di mana yang satunya? Di belakang sini. Bisa saya ambil yang satunya? Ini dia katalitik inverter yang satunya lagi di sini. Tidak ada cahaya di dalamnya karena benar-benar tersumbat, jadi saya hanya bisa melihat sedikit cahaya yang tembus. Itulah kenapa katalitik ini bisa tersumbat, mereka jadi panas atau seperti terlalu banyak asap atau oli masuk ke dalamnya dan memanaskan semuanya lalu melelehkannya. Dan semua logam mulia itu meleleh jadi satu dan menyumbat katalitiknya. Kode PO420 atau PO430 menunjukkan masalah pada bank 1 atau bank 2 katalitik inverter. Jangan diabaikan, karena jika katalitik rusak, bisa meleleh. Apa yang terjadi pada Hyundai sama seperti mobilmu. Akhirnya kamu tidak bisa pergi. Sekarang pagi berikutnya dan kita mulai dengan perbaikan lampu depan. Karena kamu tahu kondisi lampu depan di Florida. Ini oksidasi, kondisi sebelum. Perbaikan lampu depan dimulai. Saya sudah buat 100 video panduan, jadi di sini hanya tunjukkan sebelum dan sesudahnya. Senang sekali nggak jadi keluar $100 buat beli lampu depan. Jadi itu amplas basah. Dan ini poles terakhirnya? Wah. Sebelum, sesudah. Saya suka banget koreksi lampu depan. Orang-orang sering banget nyindir saya di internet soal ini. Tapi dari yang seperti itu jadi seperti ini, wah, keren banget. Mantap. Ini restorasi lampu depan terbaik yang pernah saya lihat. Gila, saya masih terpukau sama lampu depannya. Saya minta Nacho melapisi plastik agar bisa memoles tanpa wax ke bagian lain. Tapi ternyata seluruh mobil ini plastik. Akhirnya dia habiskan 1 gulung isolasi untuk melapisi mobil ini. Sekitar sejam kemudian, Nacho memperbaiki penyok dengan tangan dan hasilnya cukup baik. Polesan di satu fender juga bagus, jadi bagian lain tetap kusam, hanya bagian yang dipoles terlihat bagus. Ini belum dipoles, nanti lihat hasil akhirnya. Wah, mengkilap banget. Lepas semua isolasinya. Cepat ya dipoles. Logam sedikit, plastik banyak, hasilnya keren. Kerja bagus. Lepas semua isolasi yang tadi kamu pasang. Hari ini, hari Hyundai Accent. Ada 2 catalytic converter, aki, dan 2 ban depan baru, plus sporing 4 roda. Biaya pasang ban lebih mahal dari harga bannya. Saya ambil itu, terima kasih. Saya ambil itu, kamu bisa tinggalkan di mobil, terima kasih. Sekarang waktunya mobil ini direkondisi. Sudah dicuci, kini kita akan benar-benar menghidupkan dan membuatnya keren. Kita akan koreksi lampu depan, cat, hilangkan bekas batu, dan memolesnya. Bagian dalam cukup kotor dan tercium bau rokok bercampur parfum. Jadi kita akan membersihkan bagian dalam sekali lagi dan kemudian menghilangkan barang-barang itu, apapun kotoran yang ada di plafon, kita akan hilangkan itu juga. Semoga hanya dengan shampoo atau gosokan saja sudah bisa menghilangkannya. 2 ban belakang hampir baru, ban depan benar-benar baru. Kita akan cek cairan, kita akan cek tekanan ban, dan kita akan membersihkan semuanya. Ini seharusnya selesai dan siap untuk difoto hari ini. Dan saya sangat suka menggunakan udara bertekanan. Jadi saya tadi meminta Nacho untuk membuka semua pintu. Dan saya akan memintanya meniup semua kotoran dari bawah sini. Mungkin saya juga akan memintanya membersihkan bagasi. Semuanya akan ditiup keluar lewat samping.
Nacho, mungkin saya juga akan minta kamu meniup bagian bagasi jika tidak keberatan. Keluarkan pasir dan kotoran pakai blower, lalu kita lap semuanya. Ini sangat membantu, terima kasih. Dan seperti biasa di Florida, koreksi lampu depan sudah selesai. Ya, hasilnya bagus. Nacho, kerja bagus. Koreksi lampu depan lagi, koreksi lampu depan, koreksi lampu depan. Setiap mobil membutuhkannya. Pikiran mengganggu mulai muncul. Saya merasa bisa merusak atau mengembalikan plastik ini seperti baru. Mari kita lihat. Oh, berhasil. Saya tak mau berlebihan jika melakukan ini. Oh, saya akan matikan. Mari kita lihat. Ya Tuhan. Jangan lakukan ini di rumah, teman-teman. Ini ide buruk, saya sudah peringatkan. Ide buruk, tapi berhasil. Saya juga ambil lampu depan plastiknya. Wah, saya tidak percaya ini berhasil. Biasanya saya pakai ini untuk bersihkan gulma. Ayo lihat tampilannya sebelumnya. Sebelum, sesudah. Biar saya coba juga. Apakah kamu melihat perbedaannya? Jangan lakukan ini di rumah. Ini ide yang sangat buruk. Ya ampun. Tenang saja, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak mau merusak lampu depan, jadi saya akan bolak-balik dengan cepat. Oh, datanglah lebih dekat. Lihat ini. Siap, perhatikan yang di atas ini. Siap. Bintangnya pasti tidak suka ini. Itu api cepat menyala. Lihat, siap, perhatikan. Sepertinya aku baru menemukan paket lampu baru. Lihat yang kecil ini. Lihat plastik itu. Sebelum, sesudah. Ini tanpa menggunakan silikon back to black jenis apapun. Itu hanya akan luntur lagi dari mobil ini. Ini hasil semi permanen. Ya Tuhan. Hati-hati dengan kaca karena bisa pecah. Sekarang kita kerjakan bagian belakang. Sepertinya plastik. Saya potong labunya dulu. Lihat yang bagian bawah. Selesai. Luar biasa. Saya tidak percaya berhasil. Saya sering buat video soal benci Facebook Marketplace. Tapi itu kejahatan yang perlu karena gratis. Saya memasang barang di Marketplace. Saya harus berurusan dengan semua sakit kepala. Orang-orang brengsek dan orang bodoh di Marketplace yang menawar sepertiga harga mobil saya, tapi pada akhirnya mobilnya terjual juga. Robert sudah mengirim pesan, menonton video inspeksi, dan bertanya. Saya jawab sopan. Sepertinya dia akan datang sekitar jam 3 atau lebih. Saya akan butuh alamat, dan saya bilang, kirim pesan ke saya saat saya berangkat. Saya tidak selalu di sini, dan saya hanya menunjukkan mobilnya dengan janji temu. Oke, saya di PSL. Saya berangkat dari sini jam 3. Kirimkan saya alamatnya. Sudah saya kirim alamatnya. Akan sampai di sana jam 3.30. Saya sudah kirimkan perkiraan waktu tiba jam 3.30. Tidak ada respons. Saya tanya kapan sampai, tapi tetap tidak dijawab. Saya kirim tanda tanya 15 menit kemudian. Masih tidak dijawab. Sudah lewat jam 4 dan saya masih di sini, menunggu sementara Nacho masih di tempat cuci mobil, jadi dia tidak membalas. Tidak ada pesan yang bilang dia akan datang jam 3.30. Saya sudah atur hari saya untuk itu. Tidak ada sopan santun, permintaan maaf, atau respon sama sekali. Saya sekarang jadi orang brengsek, meski tidak selalu seburuk itu. Hari ini saja, saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dan soal organisasi dan waktu, istri saya baru saja menjemput anak-anak saya dari sekolah, tepat di ujung jalan. Jadi dia akan menjemput saya dan membawa saya kembali ke mobil. Cuci di mana Nacho berada, jadi dia tidak sendirian. Jadi waktunya pas banget, itu sebabnya saya pergi. Saya tak bisa hanya berharap orang asing tak pergi. Saya belum keluar parkir, tapi teman wanita saya sudah menjemput. Tapi bukan. Dia bukan teman wanita saya. Istri saya menjemput saya dengan ban serepnya. Apa yang terjadi? Sepertinya itu bagian dari video ini. Ban serepnya bagus juga. Terima kasih sudah mengantar, dan kepada istri cantik saya yang menjemput dan menyelamatkan dari panas. Saya juga akhirnya menemukan ember cuci dan alat sampo yang dicari 2 minggu. Ternyata di belakang mobilnya. Mari kita lihat bagaimana kabar Nacho. Bagaimana kabarmu Nacho? Kamu bangga dengan itu? Mari kita lihat hasilnya. Wah, ini sudah selesai dan ukurannya seperti ini. Luar biasa, benar-benar berbeda. Tempat gelasnya juga sangat bagus. Wah, elemen-elemen ini luar biasa. Kalau saya tarik tuas ini, tuasnya akan menahan. Lalu saya lepas karapanernya dan langsung seperti itu. Kursinya keluar,
Cukup keren. Inilah kondisi mesin yang kotor sebelum dibersihkan. Saya sudah menggosok ini tanpa sadar warnanya perak. Begitulah sebelum dibersihkan. Sekarang kita kembali ke bengkel dan Corvette-nya sudah terjual. Jadi dia datang tepat setelah saya pergi. Sekitar 10 menit setelah saya pergi, dia datang. Dan saya bilang akan mengantarkannya besok. Jadi saya akan membawanya ke rumahnya. Dia meninggalkan uang tunai untuk saya. Karena tinggal di kota sebelah, uang muka itu memastikan dia membeli barangnya. Saya akan memuatnya ke trailer saya akan membawanya ke rumahnya besok. Karena saya memang harus ke arah sana. Jadi itu memudahkan dia dan dia memang sendirian. Jadi cukup sulit baginya untuk datang ke sini. Ini hanya bentuk kebaikan saya, tidak masalah melakukannya. Saya akan jual Corvette besok. Ingin 15 dia tawar. 13.500 saya setuju di 14. Diantar ke rumahmu, saya untung dan dia senang. Semua baik dan bersih. Hari ini awalnya buruk, tapi akhirnya baik. Besok, kemungkinan di video berikutnya, kita akan menjual Corvette itu. Setelah seminggu dijual, hari ini Corvette tersebut laku. Saya sudah beberapa kali menunjukkannya, dan sekarang mobil itu akan pergi. Saya memasukkannya ke dalam trailer yang kuat untuk mengantarkannya langsung ke dia, dan dia akan membayar saya. Saya sudah mengisi semua dokumen. Dokumennya sudah selesai. Saya menawarkan untuk mengantarkannya karena dia tidak punya tumpangan jika dia membelinya dengan harga yang tepat. $14.000 dan mobil ini terjual. Corvette sudah dimuat. Ayo, antar ke pembeli. Keluarkan dari sini dan beli mobil lain di lelang berikutnya. Kita sudah sampai. Mari kita bawa keluar dari trailer ke rumah pemilik baru dan dapatkan bayaran. Craig, jangan menabrak apapun. Sangat sempit, jangan sampai roda atau fender kena sisi trailer. Nah, berhasil, kita keluar. Dan saya selalu harus cek kaca spion pada kabel-kabel itu. Saya pernah tersangkut sebelumnya, sayangnya. Lidah atau pintu trailer cukup rendah dengan sudut bagus, jadi saya bisa keluar masuk dengan mudah. Pekerjaan impian saya adalah jualan Corvette dan Mustang. Inilah yang ingin saya lakukan selamanya. Corvette lebih mahal dari Mustang, sudah terjual dan lunas. Besok akan didaftarkan untuk pasangan pensiunan, semuanya beres. Dan saya sudah memberitahu mereka tentang klub Corvette di kota, yang cukup keren. Semoga saja mereka bergabung dengan klub Corvette dan mulai menggunakan mobil itu di sekitar kota, serta ikut semua acara dan pertemuan yang diadakan. Di sini, Corvette sangat banyak, dan klubnya sering mengadakan acara seperti sarapan dan makan malam. Sangat keren. Kami putuskan harga 11,5, lalu jual tunai 14, dan saya antar ke rumah mereka. Saya menurunkan harga $2.000 dari 16, tetap untung, dan mereka senang. Hari ini, hari yang baik. Berbeda dengan menjual seperti Honda Element, saat restorasi, mobil itu akan bernilai dolar. Sangat buruk jika dijual ke orang beranggaran terbatas, yang pasti menawar keras. Apalagi pasarannya juga jelek. Mobil itu perlu banyak perbaikan untuk setengah keuntungannya. Corvette, mobilnya terawat, kilometernya rendah, dan pembelinya biasanya orang berduit. Dia langsung ambil dari rekening dan beli hari itu juga. Dan mereka senang karena mereka tidak membutuhkannya, mereka menginginkannya, yang jauh lebih baik daripada seseorang yang benar-benar membutuhkan itu. Corvette adalah pilihan tepat bagi yang punya anggaran terbatas. Corvette baru terlalu mahal, tapi yang seharga $15-20 lebih terjangkau. Jadi kalau kamu sudah mengikuti perjalanan saya dalam mendapatkan izin dealer, kamu pasti sudah melihat betapa rumitnya proses mendaftarkan Mustang itu. Saya sudah menjual Corvette 2004 dan harus ke kantor pajak, Departemen Kendaraan Bermotor untuk mengurus pengalihan surat kepemilikan karena bagian belakangnya sudah diisi. Saya kembali dengan dokumen yang sudah diisi setelah mengantar Corvette. Pagi ini saya datang lagi, tapi masih kurang satu tanda tangan. Saya lupa apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu, saya melakukan sesuatu yang salah. Jadi sekarang saya harus bertemu lagi dengan pelanggan. Jadi ini sudah ketiga kalinya hari ini saya ke Departemen Kendaraan Bermotor. Semua gara-gara Corvette itu. Jadi ini sudah ketiga kalinya saya ke Departemen Kendaraan Bermotor hari ini. Dan pemilik bersama tidak punya identitas asli, hanya identitas biasa. Jadi tanpa paspor atau akta kelahiran, mereka tidak akan bisa mendaftarkan mobil ini lagi. Jadi mereka ada di sini, pelanggan ada di sini, saya juga di sini. Ini kunjungan ketiga saya dan mungkin gagal lagi. Selesai. Saya tiba di sini jam 2. Saya punya dealer lain. Saya sampai di sini jam 2. Sekarang sudah jam 3.30. Dan butuh 4 kali percobaan, tapi akhirnya selesai. Sampai jumpa nanti. Mobil sudah terdaftar, mereka sudah dapat plat nomornya. Saya sudah dibayar. Departemen Kendaraan Bermotor juga sudah dibayar. Dan semua urusan selesai. Bla bla bla. Jadi kamu sebenarnya sedang melihat sekilas kehidupan saya saat ini. Saya baru saja mengantarkan Hyundai. Suasana hati saya sedang baik. Saya makan siang dengan ayah di bar Tiki saat dia di kota. Hidup menyenangkan. Kamu harus telepon. Hey, Ben Escalade, saya kempes.
Padahal semua baru. Ada sobekan di dinding samping ban tepat di sini. Tepat di situ. Apa yang terjadi di situ? Jelas dia menabrak sesuatu. Bukan dari seseorang. Seperti menusukkan obeng ke sini. Dinding samping ban ini kuat, jadi pasti ada benturan lain. Kenapa bisa terjadi? Sekarang saya harus ganti ban lagi. Lihat alurnya. Ini benar-benar keterlaluan. Hidup itu baik lalu tidak. Lalu hidup itu baik lalu tidak. Dan saya juga memakai ujung yang salah. Jadi kamu bisa lihat bolanya sedang turun sekarang. Jadi kamu harus melepas tutup ini, lalu lepaskan lubang kunci dengan kartu kunci yang ada di dalam remote kunci. Keluarkan kunci dari remote kunci. Lalu lepaskan sisipan itu, yaitu bagian ini di sini. Lepaskan ini. Dan kemudian kamu bisa menggunakan dongkrak itu untuk menurunkan ban cadangan. Lalu saat saya memutar ini, ban cadangan akan turun. Saya bisa melepas itu setelah kabelnya kendur. Lepaskan kabel dari ban cadangan yang seharusnya sudah cukup kendur. Setelah celana dan bajumu kotor, kamu bisa tarik dan angkat roda untuk mengambil bagian tengah ini. Sekarang kita sudah punya ban cadangan kita dan selesai. Ban cadangan sudah terpasang, sudah diganti. Kita kembali ke hari Selasa, dan aku nggak percaya mobil $1 bisa membuatku sebahagia ini. Mobil ini sudah selesai dan hasilnya bagus, jadi ingin aku berikan ke putraku. Dia die hard, tidak mau ini. Padahal ini Honda 4 silinder dengan transmisi manual 5 percepatan dan air conditioner dingin. Lihat betapa bagusnya lampu depannya setelah jadi. Lihat betapa bagusnya plastiknya setelah dibakar dengan penyembur api raksasa. Velgnya juga bagus. Bannya bagus, masih tebal. Warna kiwi lime atau hijau mint juga bagus. Saya tidak akan memperbaiki sobekan di jok, biarkan saja. Toh lampu check engine tidak menyala. Saya sudah memakai mobil ini hampir 50 mil. Saya suka bagaimana joknya bisa dilipat dengan karabiner di sini. Keduanya bisa. Mobil pertama yang praktis dan bagus, tapi ya begitulah. Dia tidak mau mobil ini. Menurut saya keren sekali karena ini transmisi manual 5 percepatan. Sudah 208.000 mil dan masih tetap kuat. Sekarang. Kami sudah ganti kipas, motor kipas, dan saya juga melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan kipas. Saya lupa, mungkin saklar, tapi sudah selesai. Kami juga sudah detailing penuh. Mobil ini dulu penuh sampah. Saya masih harus ganti ball joint bawah, itu akan saya lakukan. Ini akan saya bawa ke bengkel saya, akan diganti ball joint bawahnya. Tapi saya sudah memfotonya, jadi beginilah hasil fotonya sekarang. Saya mengambil foto dari setiap sudut, dan kamu seharusnya melihatnya di layar saat saya membicarakannya, jadi saya mengaturnya. Cuaca mendung memengaruhi hasil foto, apalagi tergantung warna mobil. Jika matahari terik, foto biasanya kurang bagus. Mobil hitam saat cuaca mendung membuat permukaannya terlihat pudar karena pantulan awan. Warna hijau kiwiis justru tampak sempurna di foto. Dan saya mengambil foto dari setiap sudut termasuk bagian dalamnya. Lalu saya juga merekam video berjalan mengelilingi mobil selama 60 detik. Saya akan memasangnya di Facebook Marketplace dan bisa dipesan dari situs web saya sekarang seharga $3.800. Pasti ada penggemar mobil seperti ini dan Honda bermesin bagus, layak dihargai. $3.800 kan? Jika harganya $3.500 dan saya hanya mengeluarkan kurang dari $1.500, berarti saya untung minimal $2.000. Mobil seharga $600 ditambah biaya lelang jadi total $800. Kipas, motor, dan ongkos kerja. Jadi totalnya $800 tambah sekitar $500. Saya keluarkan sekitar $1.500 plus biaya kerja kami. Jika saya keluar $1.500, lalu $3.500 itu untung besar. Dapat $3.000 pun masih untung. Dapat $2.000 investasi saya tetap berlipat. Itu keuntungan. 100% dari investasi minimal. Dengan harga ini, mobil didonasikan. Jadi semua untung. Saya juga bisa mendonasikannya lagi. Saya bisa membuang, menjual sebagai besi tua, menyimpan atau menjual catalytic converter, membongkar dan mendapat uang kembali. Karena itu, pembelian ini tanpa risiko. Saya suka proyek-proyek seperti ini, jadi saya tidak selalu punya kesempatan untuk memberi Anda sebuah akhir. Meskipun videonya sudah selesai, Honda Elemennya sudah terjual, jadi itulah akhir dari video ini. Kita akan mencari tahu berapa banyak yang kita dapatkan dari mobil ini, jadi saya memasangnya dengan harga $3.800. Sekarang kami sudah mengganti ball joint, radiator, kipas radiator, termostat, serta flash cairan pendingin. Saya telah menghabiskan sekitar $1.600 untuk mobil ini agar tampil seperti sekarang. Saya pasang iklan Honda Element manual di Marketplace seharga $3.800, ternyata banyak yang tertarik dan pesan masuk sangat banyak.
Saya menerima Toyota Sienna sebagai tukar tambah. Jadi sebentar lagi kita akan punya Toyota Sienna. Toyota CNI yang memberikan. Jadi pada akhirnya kita seperti mendapatkan mobil ini seharga 2.600 dan sebuah Toyota Sienna. Jadi kita untung sekitar $1.100 dari mobil ini dan kita dapat Toyota Sienna gratis. Hyundai Accent 2017 dijual 4.500. Jarak tempuh 157.000 mil. Dua ban depan, catalytic converter depan dan tengah sudah diganti. Mobil sudah dibersihkan. Kalau kamu ingat betapa kotornya mobil ini dari video sebelumnya, saya sudah keluar uang sekitar sekian dolar untuk mobil ini dan sekarang sudah dibersihkan dengan sangat baik. Jadi kalau kita jual seharga 4.000, kita akan untung sekitar sekian dolar sekarang. Saya sudah jual Corvette yang dulu saya beli $12.000, lalu saya jual $14.000. Jadi saya untung dan antar mobil itu ke rumah mereka. Saya sebenarnya jauh lebih suka menjual Corvette dan Mustang daripada mobil-mobil seperti ini. Tapi kamu bisa lihat, saya tetap akan mendapatkan untung yang lumayan dari keduanya. Saya akan mendapat untung 100% dari dua mobil ini. Luar biasa. Itu saja untuk sekarang. Cadillac Escalade ini akan jadi video berikutnya. Hari ini banyak terjadi di video. Semoga menyenangkan dan informatif. Jika begitu, saya sangat menghargai jempolnya dan beritahu apa yang kamu suka atau tidak. Video ini menurut saya sudah lengkap. Terima kasih sudah menonton dan atas dukungannya. Sampai jumpa, semoga harimu menyenangkan. Adios.